Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Andre Prayogi. Alhamdulillah pada saat ini saya diamanahi mengajar di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra dan mengampu mata pelajaran sosiologi baik itu di kelas 10, kelas 11 dan kelas 11. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim ruang pengajar. Yang pertama adalah, apa hal yang merasa nyaman menjadi guru? Menurut saya, kenapa saya nyaman menjadi seorang guru? Yang pertama, karena dengan saya menjadi guru, saya mampu meningkatkan wawasan dan selalu belajar. Nah, bagi seorang guru, tentunya mengajar adalah kebahagiaan tersendiri, ya. Sedangkan belajar adalah kebutuhan, ya. Selain belajar adalah kebahagiaan, belajar pun adalah suatu kebutuhan yang mutlak bagi seorang guru, ya. Ketika seorang guru mengajarkan sesuatu kepada muridnya, artinya di situ guru mentransformasikan ilmu yang dia dapat kepada muridnya. Nah, dia akan terus serta belajar, ya. Guru bukan hanya seorang yang menguasai bidang tertentu saja, tapi dia tidak berhenti belajar. Artinya sebagai seorang guru, kita dituntut untuk senantiasa terus belajar dan terus belajar, mengasah keilmuan kita untuk senantiasa menjadi yang terbaik, begitu. Artinya ketika kita diamanahkan menjadi seorang guru, artinya kita harus selalu mengupgrade kapasitas kita, keilmuan kita, wawasan kita. Karena menjadi seorang guru adalah leading figure yang menjadikan murid-murid kita menjadi berdaya, dalam artian kita harus bisa berdampak, memberikan dampak kepada murid-murid kita. Yang kedua, kenapa nyaman menjadi seorang guru? Karena guru itu memberikan dan berperan penting bagi masa depan siswa. Nah, menjadi guru maka dianggap menjadi sosok yang ditiru dan juga panutan, teladan. Guru itu pengganti orang tua di sekolah. Artinya peran kita sebagai seorang guru tidak luput dari peran kita juga sebagai orang tua. Nah, di mana ia tidak hanya dituntut untuk mengajar siswa-siswa mengenai mata pelajaran di AMPU, melainkan dia juga mencontohkan perilaku hidup yang baik. Pendidikan moral, karakter itu harus dibangun di sekolah. Melalui siapa? Melalui guru, ya. Seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya nyaman menjadi seorang guru adalah melatih kesabaran kita, ya. Menjadi guru itu dibutuhkan tekad yang kuat dan keinginan untuk terus belajar, terutama saat menghadapi berbagai macam karakter ataupun perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik, ya. Dengan berbagai karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita untuk senantiasa belajar memahami kondisi murid di setiap keadaan, ya. Setiap orang tentu memiliki sifat yang berbeda, dan ini menjadikan kita sebagai guru harus bisa semangat menyikapi dari permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Nah, tidak semua siswa di sekolah adalah siswa yang penurut. Nah, maka ada sikap yang harus kita terapkan di sekolah, ya. Ia akan tetap dengan sabar mendidik dan mengajar anak-anak sehingga tahu tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Profesional, dalam artian profesional di sini, ya. Dan terakhir adalah menyalurkan cinta pada anak. Sebagai seorang guru, tentu kita juga memiliki peran sebagai orang tua, ya. Dan peran kita sebagai orang tua adalah menyalurkan cinta pada anak, ya. Dengan mendampingi dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan, akademis ataupun non akademis, ya. Termasuk nilai-nilai moral pada anak-anak itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya kenapa nyaman? Karena ya tadi saya merasa bahwasanya menjadi seorang guru itu adalah
harus memiliki wawasan yang luas dan terus belajar sepanjang hayat gitu. Dan tentu sebagai seorang guru kita pun dituntut untuk melatih kesabaran kita. Kenapa? Karena menjadi seorang guru itu di lapangannya, kenyataannya kita menghadapi berbagai macam kondisi ataupun karakter siswa yang berbeda-beda. Nah, seperti apa peran guru dalam mengilhami ataupun menyikapi perbedaan itu? Kita harus bisa memahami karakter mereka dari sudut pandang psikologis. Adapun yang kedua, pertanyaannya adalah tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dan cara menyelesaikannya. Ya, bagi saya tantangan terbesar menjadi seorang guru adalah kurang persiapan dalam mengajar. Kadang menjadi seorang guru pun tidak percaya diri dalam mengemban amanah yang akan diajarkan para siswa. Ya, tantangan terbesar selanjutnya adalah kurang siap ataupun tidak memahami karakter siswa dalam pembelajarannya, ya. Karena mereka belum terbiasa disiplin, mereka belum terbiasa untuk tangguh, dan sebelumnya mereka pun memiliki karakter berbeda. Artinya solusinya apa? Solusinya kita harus memiliki persiapan yang matang dalam belajar, termasuk bagaimana cara guru menyiapkan pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi, dan bahkan asesmen di akhir pembelajaran. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk bisa bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelas, baik itu kurang persiapan mengajar, karakteristik peserta didik yang berbeda, ataupun ada beberapa anak yang memang sulit untuk dikondisikan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memahami kondisi murid, baik itu psikologis maupun di perilakunya. Yang ketiga adalah ada pernyataan semakin banyak jam terbang, semakin sedikit persiapan materi yang dibutuhkan. Tanggapan saya mengenai hal ini adalah tentunya tidak tepat, kurang tepat. Artinya sebagai seorang guru, meskipun dia jam terbangnya sudah tinggi, pendidikannya sudah tinggi, artinya kita tuh harus bisa menyiapkan, ya. Karena sebagai seorang guru kita pun harus mempersiapkan dengan baik, ya, dengan matang materi yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita, ya. Meskipun jam terbang sudah tinggi, tapi ingat kita harus disiplin, harus bersiap-siap, ya, karena yang kita didik adalah mereka yang memiliki jiwa tangguh pantang mengeluh. Artinya mereka sudah siap dengan pemberian materi yang akan kita sampaikan. Jadi jangan lupa kita sebagai seorang guru pun harus menyiapkan bahan ajarnya, perangkat pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, penilaian, termasuk asesmen yang di dalamnya akan kita lihat sebagaimana siswa itu bisa melatih kemampuannya melalui pemahaman ataupun pertanyaan yang kita berikan, gitu. Yang keempat adalah kelas yang kondusif yang seperti apa dan cara menyikapinya. Ketika berbicara kelas yang tidak kondusif, kita garis bawahi adalah kelas itu tidak disiplin, yang tidak disiplin. Yang tidak kondusif itu yang tidak disiplin, ya. Manajemen waktunya kurangnya interaksi antara siswa dengan murid, guru dengan murid, ya, dan kurang refleksi terhadap materi yang disampaikan ataupun yang berpihak pada murid. Artinya ketika kondisi di kelas itu tidak sesuai dengan harapan, maka kita ciptakan kelas itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kelas itu tidak kondusif? Karena manajemen waktunya kurang, dia siswa itu tidak disiplin, ya, termasuk kurangnya interaksi kita sebagai guru kepada siswa itu sendiri, ya. Artinya di sini kita harus bisa menciptakan model pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Tujuan pembelajarannya apakah sudah tersampaikan pada murid apa belum, ya. Maka kita wajib untuk bisa merefleksikan asesmennya. Asesmen di awal itu mereka memberikan apa dampaknya, ya. Ketika memang ternyata gaya belajar anak A berbeda dengan gaya belajar anak B, termasuk potensi yang dimiliki oleh masing-masing mereka, ya. Dan itu yang harus kita pahami karakter, ya. Yang saya katakan adalah refleksi terhadap
pembelajaran yang sudah dilakukan oleh seorang guru, termasuk gurunya sendiri, apakah dia sudah merefleksikan pembelajarannya atau belum. Nah, saya mengajar sudah maksimal atau belum, pendalaman apa yang wajib saya tekankan dalam pematerian hari ini dan sebagainya. Dan yang terakhir dari pertanyaan ini adalah cara mempersiapkan materi ajar kelas online dan offline. Yang pertama, ketika kita mempelajari kelas, kita pahami dulu ya, ketahui karakter murid, persiapkan perangkat pembelajaran dan buat media pembelajaran dasar penilaian refleksi yang semenarik mungkin ya. Yang pertama, ketahui karakter muridnya sendiri. Yang kedua, persiapkan pembelajarannya dengan baik. Yang ketiga, media pembelajarannya. Keempat, desain penilaian. Dan terakhir ada refleksi ya. Baik online maupun offline, semuanya memang mempunyai karakteristik berbeda. Ketika memang online, berarti kita didukung oleh internet. Artinya bagaimana jaringan internet di sekitar kita itu sudah stabil apa belum gitu. Termasuk media pembelajaran di kelas online itu berbeda dengan kelas offline ya. Ketika di kelas offline kita dituntut untuk tatap muka secara langsung, artinya kita harus lebih interaktif dalam menyampaikan materi yang kita berikan terhadap murid kita ya. Termasuk strategi pembelajaran kita di kelas ya, bagaimana tatap muka secara langsung, bagaimana konsep budaya senyum salam sapanya dilakukan dan sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk senantiasa memberikan pelajaran yang baik terhadap murid-murid kita. Dan yang tidak kalah terpenting dalam suatu konsep belajar adalah refleksi. Sejauh mana kita sebagai seorang guru merefleksikan baik itu diri kita, baik itu pemahaman kita, termasuk materi apa sih yang kita akan ajarkan kepada murid-murid kita, termasuk muridnya pun sendiri. Murid itu memberikan peran terpenting terhadap umpan balik dari mata pelajaran yang kita ampu. Sudah sejauh mana siswa mengenal karakteristik mata pelajaran itu dari gurunya, maka dari itu guru itu harus menjadikan role model ataupun contoh dari peserta didik itu sendiri seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita mendidik generasi bangsa, mendidik para ulama, cendekiawan, yang mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk terus belajar dan terus belajar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.